dipecah sama dia. Ada telurnya dipecah. Iya, sama dia. Sama si A. Katanya buat makan si itu. Si ini. Aduh, aku musrik. Berarti kan kayak ikutan dosanya ya. Mikirnya gak mau. Aku udah tahu kalau tumbal kah? Selamat datang di podcast Malam Jemaah dengan segala misterinya. Baik jemaah Mal Jemaah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa karena kita kedatangan narasumber perempuan yang tentunya berbeda dari narasumber sebelumnya. Langsung saja kita ke Mbak Diah. Oke Mbak Diah, apa kabar? Alhamdulillah, Mas. Namanya bener ya, Mbak Diah ya? Benar. Ya. Mbak Diah ini asalnya dari mana, Mbak? Saya dari Trenggalek, Mas. Oh, kalau Trenggalek. Oke. Tapi sekarang domisili? Sekarang di Jogja. Oh, di Jogja sedang kuliah? Oke, kuliah. Kuliah di? Kuliah di ISI Jogja, Mas. Oh, berarti sekarang semester berapa nih, Mbak, kalau boleh tahu? Semester 5, Mas, sekarang. Oke. Dan Mbak Diah kesibukannya sedang kuliah aja ya? Oke, kuliah aja, Mas. Oke, jadi Mbak Diah ini kuliah di ISI Jogja. Oke. Dan berasal dari Trenggalek. Nah, teman-teman perlu diketahui, ini kita ada yang berbeda dari segmen-segmen sebelumnya, dari episode sebelumnya. Jadi jamaah Mal Jemaah, kita ada bunga yang memang ini permintaan ya dari ya teman-teman, ya jamaah Mal Jemaah tahu sendiri. Bener ya Mbak? Benar, Mas. Permintaan dari beliau? Iya. Oke, jadi jemaah kita berbeda karena ada, ini bukan pajangan ya teman-teman, jamaah Mal Jemaah boleh percaya dan enggak, tapi ini memang adanya begitu. Benar. Gitu ya Mbak Diah. Oke Mbak Diah, jadi jamaah Mal Jemaah, Mbak Diah ini akan menceritakan kisah misterinya atau pengalaman mistisnya ketika drama musikal UAS. Ketika kuliah. Ketika kuliah. Oke. Boleh diceritakan Mbak, awal mulanya Mbak Diah ini ada, sebelum kita masuk ke cerita ya Mbak Diah ini pernah ataupun apa ya, memiliki awal mulanya lah bersinggungan dengan hal-hal gaib dan mistis itu saat apa Mbak? Oh itu apa namanya Mas? Awal mula saya bersinggungan dengan hal seperti itu. Dari kecil itu sebenarnya saya suka sekali sama menggambar. Nah, saya itu suka berimajinasi, oh di sana itu ada ini, di sini ada ini. Dan itu saya kan cuma mikirnya itu, oh itu cuma khayalan saya. Terus waktu kuliah, saya bertemu dengan seseorang yang bisa dibilang itu dia itu juga sensitif terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian dia pernah main ke kos saya. Terus dia itu kayak bilang, kamu tuh gini ya, kamu tuh aku bingung lah, gini gimana? Ya kamu tuh sensitif. Enggak Ditebak sama temennya? Iya, ditebak sama temennya. Terus aku tanya, kenapa kok bisa bilang itu? Ya beda aja dari yang lain. Gitu. Nah kemudian setelah dia bilang begitu, kayak nggak tahu itu dari perasaan saya atau dari yang mana, kayak bilang iya kok, emang kayak itu Mbak Diah sendiri yang ngomong apa? Bukan saya yang ngomong. Tiba-tiba batuk teman-teman. Oke, jadi awal mulanya emang nggak sengaja ketemu sama seseorang yang emang sama-sama sensitif gitu ya? Oke. Ibaratnya disadarkan gitu. Oh, disadarkan. Dan dijawablah sama yang ada sama Mbak Diah. Iya. Oke. Dan Mbak Diah ini tadi mau menceritakan tentang itu Mas, waktu saya kuliah. Ya.
Itu kan kami ada mata kuliah drama musikal. Nah, pada kelompok kami itu sebenarnya bingung mau ngambil cerita apa. Mungkin ada beberapa opsi kemarin itu ada apa ya kemarin Siti Nurbaya, terus ada Baru Kelinting, Nada iya. Baru Kelinting, Tahu. terus ada Calon Narang, sama satu lagi saya lupa. Nah, dari keempat opsi tadi, teman-teman saya itu minta yang Siti Nurbaya, tapi itu nggak di-ACC sama dosen. Akhirnya kita pindah cerita. Akhirnya kita mau ngambil Calon Narang. Nah, awal mulanya itu di teman-teman saya itu kayak yakin mau ngambil cerita ini. Iya, Nah, iya. kayak kan itu saya sebagai sutradaranya tuh Mas. Oh. Makanya kayak aduh iki. Sebelum bentar. Itu karena nggak boleh ambil Siti Nurbaya? Nggak boleh sambil Siti Nurbaya, nggak di-ACC sama dosen. Oh, jadi pindah ke Calon Narang. Iya. Dan itu emang sekelompok ada banyak atau sekelas gitu Mbak? Itu ada 3 kelompok Mas. 3 kelompok dari Apa namanya kan satu kelas. satu angkatan. Iya, satu kelas, satu angkatan. Ya. Oke, itu ada dibagi 3 kelompok. Oh, sekelompok? Satu kelompok itu sekitar 13-12an orang. Dan Mbak Dia sebagai sutradara di situ ya. Oke. Dan akhirnya tadi cerita Calon Narang itu dibawakan setelah gonjang-ganjing tadi. Iya. Kan bingung. Ini kalau izinnya itu gimana, ininya gimana dan lain-lain. Oke. Habis itu kan kita mulai latihan dan lain-lain. Bla 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 bla, singkat cerita itu di tengah-tengah latihan, di tengah-tengah perjalanan kami buat proses ini, teman-teman saya itu banyak yang kemimpian Mas. Didatengin lewat mimpi atau? Iya, sering lewat mimpi. Mimpinya yang hadir siapa? Yang hadir itu pengikutnya. Pengikut dari? Calon Narang. Kok tahu kalau itu pengikutnya Calon Narang? Jadi gini Mas, jadi kan sempat baca referensi beberapa buku sama lihat-lihat film dan lain-lain itu kan ada 4. Nah, temanku ini sebagai koreografer dia dimimpiin sama pengikutnya Calon Narang. Nggak tahu itu pengikut atau sekelas apa ya yang di bawahnya Calon Narang. Ada sangkut pautnya lah. Iya, itu ada sangkut pautnya. Koreografer kan udah buat gerakan lompat-lompat dan lain-lain, sama sudah bikin konsep baju sama ininya, hairdo-nya. Itu sama persis sama yang dimimpi dia. Bedanya itu tudungan. Oh. Terus kayak bingung. Dia itu awalnya nggak mau cerita. Oke lah, akhirnya dia mau buka cerita satu. Itu tadi ternyata teman-teman banyak yang dimimpiin juga. Ternyata nggak cuma yang koreografernya? Nggak cuma yang koreografernya. Bentar. Tudung itu kayak kerudung. Iya. Oh. Kayak yang tudung, kayak jubah tapi langsung ke depan. Ya. Dan gitu. Ternyata nggak cuma yang koreografer yang dimimpiin. Ada teman-teman lainnya. Ada teman-teman yang lainnya. Jadi yang aktor sebagai Dewi Durga ini dimimpiin Dewi Durganya langsung. Dewi Durga langsung datang ke mimpi? Iya. Sosok Dewi Durga? Okay. Bentuknya? Dewi, yang tangannya banyak itu. Oh, ya. Nah, kerasa seremnya sih teman-teman. Terasa seremnya sih jamaah ini. Terus apa itu namanya? Kan bingung, kayak yakin po, kayak beneran po, kayak iya. Di mimpinya itu sama persis dia, kayak kalau bukan itu ya siapa lagi, kan dia kan bawanya kan itu. Terus temanku itu ada yang mimpi mandi tapi nggak basah, yang koreografer tuh mimpi mandi tapi nggak basah. Oh iya, itu artinya apa? Ibaratnya kayak kita itu udah terjun, tapi nggak sekalian terjun. Nanggung? Iya, nanggung. Okay. Kemarin kan belum izin awalnya Mas. Izin ke? Maksudnya kayak belum ya sama yang ceritanya itu. Sama yang ada di cerita. Iya. Terus apa itu namanya? Berulang kali itu dimimpiin
saya yang koreografer itu dimimpiin 3 kali. Sampai 3 kali? Iya. Wow. Aku lupa itu urutannya yang mana aja. Yang satu ini, yang mimpi satu itu yang itu tadi penari dan lain-lain. Ya. Sampai tudung. Yang pengikut. Terus si pengikutnya tuh bilang kayak, kalau latihan kabarin ya sambil gini. Di mimpi? Iya. Terus bilang gitu ya? Iya, langsung Wow. pergi. Wow. Merinding, Mbak. Terus itu satu. Itu dari warna, pemilihan warna dan itu sama persis. Plek-ketiplek. Iya, sama apa namanya? Sama yang di konsep. Nggak tahu itu emang ibaratnya kayak sugesti. Iya. Atau emang itu beneran kayak gitu, kita nggak tahu ya. Mesti kayak ya udah kita yang penting doa dulu aja lah. Nah, kemudian mimpi kedua koreografer ini mandi nggak basah itu tadi. Mimpi nggak basah. Terus yang ketiga, dia tuh kayak ada di rumah-rumah orang zaman dulu kayak di jeruji. Kayak di penjara. Iya. Apa kayak tahu rumah apa itu namanya, Mas? Kayak rumah orang zaman dulu yang apa ya namanya? Apa ya? Itu rumah adat Bali. Bukan. Rumah tempo dulu di Jawa apa? Tempo dulu di Jawa. Itu kan ngambilnya calon orang yang masih di Jawa. Masih cerita Jawa. Gitu. Kayak rumah-rumah zaman dulu. Nah, kayak di kamar gitu loh, Mas. Iya. Oh, jendelanya kayak ada iya, yang jeruji-jeruji. Oke, I see. Gitu. Terus temanku yang satunya lagi, itu kan udah 3 nih. Mimpinya sama tapi kayak hampir mandi, tapi masih di lorong. Bentar. Ini arti dari mimpi mandi ini apa sih, Mbak, sebenarnya? Apa kalau ada mitosnya atau apa itu? Nanti ada, tunggu dulu, Mas. Ini ada plot twistnya ya, teman-teman. Sabar ya jamaah jamaah ya. Oke, itu nanti terus kayak bingung kan, kok mandi itu kan? Iya. Kok mandi masuk lorong, tapi kayak ini lorong, sini kayak tempat mandi gitu loh, kayak suatu ruangan. Nah, jalan. Awalnya itu yang di mimpi itu saya. Maksudnya kayak yang di mimpi teman saya itu saya. Naik motor, terus masuk jurang. Hah? Iya, masuk jurang. Terus ininya tuh kayak langsung tiba di lorong itu tadi. Tiba-tiba di lorong pemandian tadi ya? Iya. Makanya saya juga bingung kok. Kenapa nih? Ini kayak bingung. Akhirnya, udahlah. Itu akhirnya saya kayak mungkin karena belum izin kali ya. Terus kemarin tuh saya ada rencana mau ke Kediri. Iya. Ke Kediri, ke Petilasan. Acara? Acaranya apa? Ya mau itu masih berarti kayak kirim doa. Mau kirim doa. Tapi nggak jadi karena nggak ada waktunya, Mas. Kayak, kita latihan ini nggak bisa. Karena sibuknya ya. Waktunya nggak ada. Kemudian ya udahlah. Ibaratnya kan saya yang tanggung jawab sama semua ini. Iya. Akhirnya saya izin setiap latihan. Saya kasih dupa 1 atau berapa gitu kan. Pakai dupa juga ya, Mbak? Soalnya kayak udah itu kayak itu bukan nganu nggak sih, kayak nggak cuma itu udah warning nggak sih hitungannya, Mas? Peringatan ya. Iya. Nah, ambil dupa 1 setiap latihan 1. Ada suatu momen habis presentasi. Pemaparan tentang cerita yang mau dibawakan. Itu udah mulai masuk kayak presentasi adegan. Iya. Presentasi adegan. Itu sama dosen saya itu di komen, akhirnya kalau itu bahaya loh ceritamu itu. Dosen pun juga memperingati. Iya. Itu kalau ceritamu harus ditaruh di akhir. Saya nggak mau ini, saya lupa Mas itu kayak bilangnya apa, tapi kayak nggak mau misalnya itu ditaruh di awal, harus di akhir. Kenapa? Karena itu katanya riskan. Riskan dalam artian kesurupan? Nggak tahu, saya juga bingung kayak makanya. Oke lah kayak iya udah kita mantap aja. Terus pas presentasi itu, saya menyadari bahwa kan saya kan juga ikut main, saya kan semua harus main kan. Mbak Dia sebagai apa di situ? Pengikutnya calon orang. Oke. Gitu. Kayak bukan saya, Mas, di situ, Mas. Teman-teman yang lihat tuh kayak
kamu siapa gitu loh. Kayak Padahal padahal ya itu saya sadar maksudnya kayak iya, dan itu Mbak Dia ada. Terus teman-teman saya kayak apa namanya, enggak itu bukan kamu dia. Nah itu kan, habis itu selesai presentasi dosen bilang kayak gitu tadi. Terus ada part di mana kayak persembahan ke Dewi Durga. Itu Di ceritanya. Di apa namanya, apa kan ada satu korban. Ya. Jadi persembahkan ke Dewi Durga. Itu ada adegan cabut nyawa. Bentar, cabutnya nyawanya ini diapain? Kayak kekuatan spiritual deh, Oh gitu, ya. Itu di adegannya. Kemudian apa namanya, udahlah itu presentasi, kepikiran kan kayak apa ya maksudnya dosennya itu mau. Akhirnya saya pulang kamar saya itu apa ya, ambune bacin mas, Aroma, amis. Amis, bau bangkai dan lain sebagainya. Tiba-tiba banget ya. Nggak ingin mencari tahu apa ada bangkai tikus atau apa? Udah saya cari mas, ya ada mas itu mas. Dan itu ketika setelah selesai presentasi. Pokoknya saya abaikan, ya wis lah, pikir nanti aja. Akhirnya saya malamnya kan latihan. Oh ya. Malam latihan gabungan. Ada suatu momen yang pas adegan itu tadi mas, korban. Iya. Itu banyak banget yang datang bukan dari ceritanya. Nah situ kan saya kan apa namanya, ngidupin dupa itu kalau nggak salah 5 kalau nggak 7. Jadi sosok-sosok yang ada di sekitar juga ikut. Bahkan ada yang mau ngambil itunya beneran. Hah? Iya. Ngambil nyawanya beneran? Iya, kalau misalnya temanku nggak sadar. What? Kok Mbak Dia tahu? Ya sebenarnya nggak tahu mas, tapi kayak pas sudah dipoto itu kayak ternyata ada beneran. Ada. Dan dari situ kayak hitungannya kan saya yang bilang, saya yang izin, cuma saya sendiri tuh mas. Kayak didampingi teman-teman saya. Ibaratnya aku sih mager semua. Yang nge-backup semuanya Mbak Dia. Aku yang nge-backup semua. Aku teman-temanku, sedangkan teman-temanku banyak kan. Iya. Dan kayaknya kayak emang bener-bener udah capek karena capek kegiatan fisik biasa sama capek dalam artian capek batin menjaga teman-teman semua. Itu khusus kelompok aja mas. Oh ya. Nah kemudian kan saya habis itu langsung ketari, itu mood saya langsung jelek banget. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba nggak mood. Dan itu kayak pokoknya riskan banget lah mas iku. Riwah gitu ya mbak. Terus itu kan berselang selama 6 bulan, 4 atau 5 bulan gitu mas. Oke. Prosesnya. Oh ya. Habis latihan presentasi malam itu, apa namanya, teman-temanku ada yang ada yang diikutin Sugar Candy. Poci. Iya. Itu di belakang reklam. Itu kan latihan gabungnya di belakang reklam. Dan yang di situ tuh ikut. Bahkan teman-temanku ada yang sampai pingsan tapi bukan kelompokku mas. Oh. Jadi kayak itu cuma kelompokku, tapi ke semua. Oke, jadi teman-teman jemaah amal jemaah yang membawakan cerita ini kelompoknya Mbak Dia, tapi efeknya sampai ke kelompok yang lain yang ada di lokasi. Sampai ada yang diikutin Poci ketika pulang. Itu sampai temanku ada yang muntah darah. Hah, serius Mbak? Iya. Tapi itu pas di luar saya nggak ikut mas. Ibaratnya kayak mereka latihan, saya nggak ikut. Oh ya. Mereka ada yang muntah darah dan lain-lain. Terus bilangnya, di pemusik nggak kok nganu po, nggak kok backup sekalian po. Oh iya. Aduh. Nah, dan itu salah satu pemusik itu ya kayak gitu mas. Ada yang sampai pas latihan itu ada yang kecium wangi lah, ada yang ini dan lain-lain. Jadi setiap latihan itu ada gangguan-gangguan gitu ya mbak? Ada gangguan-gangguan sih lain mas. Terus sampai aku namanya adalah
yang paling besar sugar candy itu ikut saya sampai Sugar candy besar. iya, itu kan ada banyak di situ. Ya. Yang paling gede, ya berarti segini, di itu loh. Oh, Yang gede itu ikut saya sampai ke kos. ukurannya besar. Besar. Energinya juga. Iya. Ikut Mbak Dia. Iya. Ke kos. Iya. Kan wajarnya Poci kan ya semanusia biasa ya. Ini bisa sampai gedenya berapa Mbak? Rumahnya lebih. 4 tingginya meteran? Tingginya. Ada lah mungkin. Itu gede Nggak Mas. takut Mbak? Ya kalau dia nggak takut ya takut. Aku ngebayangin aja itu udah kayak pocong. Poci biasa aja kayak udah takut, serem ya. Apalagi ini pocinya 4 meter, bayangin teman jemaah. Poci 4 meter. Sebenarnya apa itu Mas? Itu bukan lagi dari yang ceritanya. Itu dari luar. Iya, itu dari luar. Jadi kayak yang diceritanya itu udah aman-aman aja, kayak Fine aja lah ya. oke, nah, iya ya. Itu kok ikut kenapa ya Mbak? Apa karena energi yang ada dibawakan Mbak Dia dan teman-teman besar atau emang narik? Mungkin ini Mas, apa namanya? Kan saya yang izin, saya yang itu Tanggung jawab. dan lain-lain. Iya, terus kayak iki sopo iki? Ya berarti kan kayak saya izin, saya buka. Oh, ini nih anaknya. Kayak hai, saya hai gitu Mas. Oke. Dan di situ cuma diikutin aja kah atau diganggu juga Mbak? Oh itu Mas, efeknya itu ke saya, muka saya tuh hitam banget Mas. Mukanya Mbak Dia hitam? Iya. Kok tahu? Kan itu apa namanya, efeknya itu kamar saya, bisa kan nggak suka, berantakan nggak suka. Iya. Tapi itu kamar saya itu benar-benar berantakan banget Mas. Kayak sampai mau mijak lantai itu kayak nggak ada yang saya pijak. Saking, Bisa bayangin nggak Mas? kayak kapal pecah lah ya. Itu Kayak- berarti ngefeknya ke sifatnya Mbak Dia juga ya? Itu. Oke. Terus kemarin pernah hampir sholat maghrib, saya lihat di kaca toh, set, kaget aku. Ada dia? Enggak, di muka Mas. Oh, mukanya Mbak Dia? Mukanya itu jadi hitam, terus kayak nggak tahu ya, kayak plok situ merah. Apa itu Jadi merah. manifestasi dari wajahnya si Dia? Iya. Bener? Iya. Dan teman-temanku banyak yang Wow. sekarang kamu kok ini dan lain-lain gitu. Oke. Itu selang diikutin sama si Poci itu berapa lama? Lama nggak sih? Baru bulan kemarin itu Mas. Baru hilang? Iya. 2 bulan kemarin itu baru hilang. Padahal itu aku ujian kalau nggak salah, bulan ya, Maret, Mei, sekitar Maret, Mei. Semester 4 kemarin? Lama dong Mbak? Ini loh semester 5 udah mau habis. Hilangnya karena emang Mbak Dia yang lepas apa dibantu? Dibantu. Oh tentu. Oke. Ini udah mulai serius ya jemaah. Dan setelah kejadian itu ada lagi kejadian lain? Nah, semenjak kejadian itu kan saya kan bingung, kayak ibaratnya energiku sendiri tuh udah ibaratnya kayak berantakan. Aku bilang ke teman-teman, ini gimana solusinya? Terus aku sampai tanya ke temanku, apa namanya, Mas ini gimana ya Mas? Akhirnya ada saran kalau misalnya aku antara ke Kediri, ke Petilasan, atau kalau nggak ada waktunya ke Sendang. Sendang apa itu? Sendang di Masjid Agung Jogja itu. Oh. Iya. Karena nggak ada waktu, akhirnya saya ke Sendang. Plot twistnya Mas, mimpi yang teman-temanku tadi, oh ternyata ini Sendang. Ternyata yang di dalam mimpi itu kejadian pas hari Mbak Dia ke Sendang. Mungkin ini karena kayak saya kan bayanginnya tuh kayak Sendang. Teman-teman saya kayak itu kayak pemandian kayak ini. Oh iya, di mimpinya kayak pemandian. Dan hampir kayak visual ya Mas. Iya. Visual itu kayak ini toh maksudnya Sendang. Ini toh maksud dari mimpi-mimpi itu.
Dan di situ Mbak Diah mensucikan diri kah atau cuma? Enggak. Situ saya kirim doa Mas Bro. Oh iya. Sama teman-teman 3 kelompok itu saya minta apa namanya misalnya kayak satu kelompok itu ya minimal 2 orang lah ayo ikut. Perwakilan. Akhirnya saya ikut. Saya ke sana minta doa dan lain-lain, ambil air buat teman-teman. Dan airnya itu untuk apa, Mbak? Diminum buat selamatan lah ibaratnya kayak Ya. netralisir gitu. Ya. Seperti itu. Jadi di mimpi itu ada pesan yang ingin disampaikan lewat mimpi itu tadi ya Mbak, untuk sowan ke Sendang. Ibaratnya kalau kamu mau bawa cerita itu ya paling enggak kesinilah. Keizin dulu lah ibaratnya ngomong. Kayak misalnya aku ngomong. Kamu kalau mau membawakan ceritaku ngomong. Sebenarnya yang sana itu nggak masalah Mas. Waktu saya habis ke Sendang itu nggak masalah yang aneh-aneh. Yang di Kediri yang dicerita itu nggak masalah. Yang masih saya bingung itu yang ini, yang dari sekitar kampus. Kok masih ikut ya itu tadi sampai bulan. Jadi yang cerita udah clear nih, tapi malah yang sekitar yang rewel. Iya. Wow. Dan waktu pertunjukan kemarin sampai kayak full sajen Mas di Dramusco. Dari mulai JR sampai hari H. Sampai ending juga ketika hari H sampai pakai sajen dan sebagainya. Dan itu aku minta teman-temanku semua ayolah doa. Dari kejadian kemarin sampai pokoknya beberapa part latihan, beberapa proses latihan tuh kayak ini aku minta solusi dari teman-teman. Ya udah kita sebelum latihan itu doa bersama buat diri kita, buat yang di sana sama lingkungan kita. Biar aman. Dan kejadian hari H lancar Mbak? Alhamdulillah lancar, tapi yang semuanya datang Mas. Yang diceritakan. Tokoh-tokoh yang dimainkan datang. Yang Dewi Durga itu kan di part apanya? Di ritualnya yang di adegan itu kan pakai doa asli. Oh, pakai mantra asli. Iya. Dan beliau nggak masalah. Nggak masalah. Tapi di sini nggak hadir kan, Mbak? Nggak tahu. Soalnya dari tadi jujur ya jemaah, semenjak Mbak Diah cerita yang mimpi tadi itu jujur aku kerasa merinding. Dan dari kedatangan Mbak Diah tadi juga aku sempat merasa kayak sesek di studio ini kayak full penuh banget gitu Mbak. Rasanya kayak pernah nggak sih jemaah di mana lah gitu kayak masuk ruangan tapi pengap banget, kayak penuh banyak orang dan dada kayak rasa kayak ditekan gitu. Serius nih Mbak, nggak maksudnya aman kan ini loh. Yang penting doa aja sih. Ya. Dan itu juga pesan buat jemaah dimanapun jemaah berada, doa itu penting karena kita nggak tahu nanti kejadian kedepannya. Percayalah sama doa yang teman-teman panjatkan biar semuanya aman gitu ya Mbak. Berarti kita tuh harus saling menghargai, kita juga nggak tahu yang ada di lingkungan kita dan lain-lain. Saling menghargai. Ya kemarin kan ya masalahnya ya karena pertama belum izin. Akhirnya banyak mimpi itu datang kan. Terus ya itu tadi yang yang di kampus itu benar-benar membuat apa ya Mas ya? Aku jadi sering ngelamun pertama. Teman-temanku banyak bilang kok mukamu jadi kayak gini. Beda gitu ya? Iya. Teman-temanku bahkan kayak muka aku tuh dibilangnya tuh hitam sama temanku Mas. Oh kayak ketutup sama auranya. Dan yang ngalami kayak gangguan yang diganggu Poci tadi itu Mbak Diah temen. Nah temennya ini juga ngerasain hal yang sama nggak kayak Mbak Diah rasain? Itu cuma waktu latihan dan beberapa part misalnya habis latihan, habis run kayak gitu aja. Tapi yang enggak yang berkepanjangan. Enggak. Dan yang berkepanjangan cuma Mbak Diah. Pernah Mas itu bangun tidur.
set kayak di kepala aku gini dari sini. Kebalikan? Iya, kayak gini. Biasanya saya kan berdirinya gini, Ya, ini kepala saya. ya. Jadi dari sini kayak nengok gitu sih. Wah, Sampai sini. Kaget kayak, apa ini? Terus kayak, ibaratnya kan kalau misalnya itu cuma halusinasi kayak aku doa, langsung enteng kan. Itu enggak, kayak makin. Serem Mbak. Itu enggak sekali 2 kali, itu banyak banget sampai kalau misalnya tidur, ayo temenin di siapapun telepon ya. Berarti emang jahil ya? Jahil maksudnya. Sampai Mbak dia juga minta temenin buat telepon. Ini udah nggak masuk akal sih Mbak. Gangguannya yang bayangin bangun tidur di depan muka ada sosok kayak gitu. Dan nggak cuma sekali. Nggak cuma sekali. Itu awalnya tuh kayak aku dibilang orang, mesti kayak saranin coba buangan energi di negatif di ikumu pakai air. Udah Mas, beberapa menit seret udah kan. Ini udah kayak marah gitu Mas, kayak woi kenapa iki kok diilang ini, kenapa kok diusir ya? Nggak terima. Iya, nggak terima. Akhirnya itu bener-bener Dan akhirnya dia yang udah nggak ikut lah ya sama Mbak Dia itu baru bulan kemarin waktu pulang ke Trenggalek. Oh, dibersihin. Iya, itu baru bisa hilang. Nggak marah? Ya marah nggak marah yuk. Bodoh amat lah ya. Urus apa? Serem sih Mbak. Tapi cerita ini yang drama musikalisasi puisi udah selesai? Apa masih ada cerita lagi? Oh masih ada Mas. Apa tuh Mbak? Penasaran nih, semakin masuk. Ada dong. Tentang? Ini ada suatu acara besar Mas. Acara besar. Oh berarti yang drama musikalisasi itu udah selesai? Udah selesai. Ini ada acara besar lagi nih? Iya ada acara besar lagi, dan kebetulan saya disini jadi panitia, salah satu panitia. Jadi gini Mas, misal itu pas waktu H-1 acara, teman saya itu ibaratnya kayak ketua pelaksananya lah Mas, bilang ke temennya tolong cariin pawang hujan. Terus temennya itu kan temanku, minta tolonglah ke aku, ya mbok digolekin pawang hujan. Buat dicariin pawang hujan? Iya, karena di ramalan cuaca itu kan bener-bener udah hujan badai itu Mas. Ibaratnya kalau misalnya saya bilang ya wis lo mau hujan ya udah deh. Ya untuk meminimalisir resiko lah ya. Oke, seperti itu. Terus saya bilang ke mas saya tuh, Mas minta tolong dong dibantu ini. Nggak bisa, aku lagi ini. Kayak ya udah, kayak ibaratnya aku udah mikir like, misalnya kalau nggak masuk aku nggak mau. Tapi temanku itu ngotot kayak ayo golek no. Oh. Kayak ayo tuh ya tolong cariin dan lain-lain. Akhirnya ya wis lah, aku tanya-tanya ke teman-temanku. Ada namanya Mbak R. Mbak R ini aku minta tolong Mbak, sampean punya kenalan yang bisa ini pawang hujan nggak Mbak? Cik, coba tak tanyain temanku. Nah, Mbak R ini tanya ke Mbak L. Mbak R ketemu tanya sama Mbak L. Iya. Oke. Mbak L ini ada teman. Oke lah, dia kan dari tangan ketiga nih. Iya. Berarti kayak ya udah, akhirnya. Tapi aku nggak mau Mas itu campur tangan, kayak ini aku ada nomornya ini, langsung tak serahin ke temanku. Oh jadi Mbak dia nggak mau ikut campur lah ya? Nggak mau ikut campur Mas aku, soalnya kayak aku capek, bener-bener capek nih acara kayak nggak mau ikut-ikut. Akhirnya temanku lah. Nah si Mbak Erin tadi nyaranin aku tadi, kayak sebenarnya nggak nyaranin, cuma bantu nyariin. Bilang, ayo coba ditemui si siapa ya bilangnya enaknya? Mas A. Apa Mbak apa Mas? Mbak A. Ya kita manggil Mbak A aja. Mbak A aja ya. Terus itu, ayo coba ketemu si A ini. Aku penasaran. Mbak Erin bilang gitu. Aku kayak sebenarnya udah nggak mau, tapi kayak untung si Mbak R yang ngajak. Kalau misalnya bukan dia yang ngajak, bukan dia yang ngajak, aku nggak mau. Nah, akhirnya udahlah.
Kaget juga ya Mbak. Boleh diminum Mbak? Nanti aja. Minum. Oh ya. Nah itulah. Terus apa itu namanya Mas? Akhirnya temanku lah nggak mau coba. Aku nggak mau kan. Terus tiba-tiba si Mbak Erni kayak nggak usah ketemu lah Di, coba temanmu aja. Akhirnya temanku lah yang datangin ke sana Mas. Di sana itu ibaratnya kayak mau disyaratin lah. Oh ya. Ya, mau dibawa-bawain. Yang protesnya lagi dia tuh disuruh mandi Mas. Temennya Mbak Dia. Iya, di sana Disuruh mandi sama si A. Si Sama si A. dukun, si pawang hujan tadi. Iya, si A. Buat? Nggak tahu ya, mungkin salah satu. Katanya buat ritual agar nggak hujan. Mungkin salah satu syarat dari ritualnya itu. Terus temanku ini dibawain lah, nggak deh, mesti kayak paginya itu disuruh ngambil barangnya ini. Barang? Iya, yang dibawain buat biar nggak hujan. Iya, itu. Akhirnya ya usah urus-urusan, kayak urusan sendiri. Urusin aja lah. Jam 4 pagi temanku ngambil. Jam beberapa selang itu diambil, temanku ada yang kecelakaan. Temen yang bawa atau temen yang satu kepanitiaan itu ada yang kecelakaan. Oh. Nah, udahlah. Terus gimana katanya itu? Aku tanya ke temanku kan, kayak ini nanti disuruh ngidupin dupa dan semacamnya. Lilin ding. Lilin. Iya, lilin sama dupanya itu nanti sekitar jam-jam 10, jam 11-an. Itu teman yang kecelakaan tadi, sorry ya. Yang kecelakaan tadi aman kan? Sininya sobek. Hah? Rahangnya? Sininya. Ya kayak. Ini naik motor kah? Iya katanya. Motor sama itu kecelakaan tunggal? Sendiri. Oh tunggal. Ya, tunggal. Terus apa itu namanya Mas? Kemudian itu belum ada yang tahu kalau dia kecelakaan. Kayak cuma ketua kayak yang BPH-nya itu aja. Berarti kayak yang inti-inti aja lah yang tahu. PHT lah kalau dinyebutnya, yang internal. Iya, yang internal aja yang tahu. Oke, habis itu aku posisi halangan waktu itu. Terus aku nggak bisa bantu, siapa yang mau itu? Siapa yang mau didoain dan lain-lain. Akhirnya aku minta tolong temanku yang cowok, tadi kan cewek yang temanku tadi yang ngambil. Mas, aku nyuwun tulung iki ya dihidupin semacamnya. Soalnya aku halangan Mas, lek mau hidupin kayak nggak penak. Akhirnya udahlah. Sekitar jam 10 temanku itu mulai saiki po ya, sekarang po ya no. Boleh. Tak buka, kaget aku Mas. Orang langsung gini, boom gitu. Iya. Apa itu? Amit Nun Sewu ya. Iya. Kaget, jujur aku kaget. Kok yang dibawain itu tulang kambing, kepala kambing. Kepala kambing? Tulang kepala kambing, kalung, bunga kering, sama apa ya kemarin aku lupa, ada satu lagi. Itu emang buat penangkal hujan atau dengan maksud yang lain sih? Kok sampai kepala kambing? Sorry ya, setauku nih kepala kambing kan emang udah yang berat, kayak yang minta izin buat bangun apa-apa. Ini cuma penangkal hujan sampai ada kepala kambing. Makanya itu Mas, saya juga kaget kok beda sama yang biasa-biasanya, kan kaget kan. Iya. Pas saya buka ini, posisi kan saya kan halangan. Iya. Kelas red, itu kayak langsung sud, lepuk kayak langsung. Sosoknya? Iya, kayak gitu. Oke, kayak Jumawa. Sombong banget itu. Itu berarti dibungkus sama kain? Kemarin dimasukin tas terus dikasih kain. Oke. Masa sih penangkal hujan kok kok sampai pakai kepala kambing? Saya juga kaget Mas. Terus dia bilang tuh kayak ini jangan sampai kelihatan orang ya. Kalau enggak dia tuh nggak mau kayak
nggak mau dilihat orang gitu loh. Yang bilang? Yang si A-nya itu tadi. Oh, si penangkal hujan tadi ya? Tuh. Terus akhirnya ya udah, nanti kita sip-sipan aja yang jaga. Ya, Ya, minum dulu. Boleh minum. di sini Mas. Aman. Santai aja. Mual, Mbak. Kebayang baunya Mas. Begitu nyengat ya? Bayangin kambing hidup aja kayak gitu Mas. Iya sih. Ini, wah, enggak. Kepala kambingnya tuh masih yang fresh baru dipotong. Hah? Enggak. Udah yang busuk dong. Ya udah kering. Tinggal tengkorak. Kok kayak mau perang apa gitu ya, Mbak? Rahman? Dah, Oke, lanjut. kita lanjut. Oke. Terus tadi kan udah masih mau sip-sipan kita. Kita mulai jam 10 dan acara apa namanya? Ibaratnya kayak bener-bener gongnya acara itu kan jam 1. Terus kemarin tuh perjanjian itu katanya 3 jam. Aku nggak dibilangin itu Mas. Nggak dibilangin sama temanku kayak itu, kayak cuma ada spare waktunya, ada durasinya, nggak dibilangin. Akhirnya dia bilang jam 10 mulai kok ya, ayo mulai, karena aku nggak tahu ada durasinya. Oh, jadi sajinya ini ada durasinya, maksimal 3 jam. Itu sekitar lupa aku masih sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam. Oke lah. Kami jaga bertiga. Buat jagain sajen? Iya si Mas itu tadi, pokoknya lilin jangan sampai mati. Oke. Dupa habis langsung hidupin. Oh, jadi nggak boleh putus lah. Iya. Terus si A yang tadi minta bunga fresh. Kukira buat ini, ternyata dimakan sendiri. Dimakan sama si A. Makanya bingung kan, kayak makin ganjel nih. Dari awal tuh udah nggak cocok, mesti kayak dari awal aku kalau nggak masih ini nggak mau. Terus pas disuruh ke kosnya, aku juga nggak mau. Temanku aja, semua apa-apa itu temanku aja. Ke kos si Ain tadi ya? Iya. Terus ini Mas, apa namanya? Udahlah ini. Tiba-tiba ini mendung, padahal lilinnya ini kan nggak mati. Setiap itu habis. Terus sama temanku, kalung yang dari A tadi dicopot, dibuat si ini. Kalung yang si A? Iya. Masalahnya kan biru, gelang, kalung, cincin itu kan kayak ada unsur masa mengikat toh Mas. Iya. Nah paham. Situ, ya temenku bilang, ya kalungnya ini taruh sini aja ya. Biar buat ngeredem ini loh. Oh iya. Buat biar nggak mendung. Istilahnya alat buat nolaknya. Berarti kayak ini. Nah. Gimana? Terus. Ada gangguan kah? Hah? Ada gangguan kah? Enggak, aman. Oke. Terus ini. Temanku udah panik. Ini kok udah mendung yo ya, ini padahal ini belum acara dan lain-lain. Udah mendung. Dicat, temen ini chat si A. Oke, yang ambil barang tadi. Iya, si A yang punya ini tadi. Iya, yang punya temennya Mbak Dia kan. Temenku yang tadi chat yang si A ini. Iya, ngechat Mbak si A. Nggih. Terus dia bilang, ini gimana yo ini. Oke, habis itu aku tak ke situ. Si A-nya? Iya, dia datang panas Mas. Oke. Bener-bener panas banget. Sakti ya berarti ya. Bener-bener panas banget kayak bisa nggak sih kayak nggak usah panas-panas banget, yang penting ya nggak hujan gitu aja loh maksudnya. Nah habis itu kayak ya udah panas sih, kita kayak santai dulu lah. Aman lah ya. Terus dia tuh kayak, wih, aku ada kerjaan nih. Ada tutornya tuh Mas di situ. Dipecah sama dia.
Ada telurnya dipecah. Iya, sama dia. Sama si A. Katanya buat makan si itu. Si ini. Si kepala kambing. Oh, baru tahu kalau emang ada ini. Apa ada maksud dan tujuan lain? Terus katanya temanku itu disclaimer kayak dia tuh ya tidur tuh ya sampingnya dia. Hah? Si A ini nggak tidur ya sama si ini. Bestinya. Yes, this is my bestie. Oke, I see. Jadi yang emang dibawain temennya Mbak Dia tadi emang katanya bestie dari si A ini yang buat nangkal hujan. Nggak tahu itu kayak ibaratnya, aku nggak bilang itu bestie tapi kayak yang ada, yang dipunya lah ya. Kayak udah deket banget gitu. Terus dibawa lah hujannya kayak, iki tak itu ke sana, tak bawa ke sana. Ya. Berarti ke utara kan? Ya kayak aku tuh sambil gini kan, soalnya set, ih, gue nyepet toh, udah mana kayak panas. Aku kayak nggak suka sama ini. Oh. Aku nggak suka kayak apa sih? Nunggu kambing, paham nggak sih? Iya, paham. Maksudnya kayak amit turun saya kayak, ih, iki lo barang udah mati walaupun. Iya. Amat. Iya. Oke. Kita nggak saudara tapi sepemikiran. Ya kayak apa? Kesel aja lah ya, kayak nunggu apa sih? Kayak setiap ada orangnya lihat langsung mendung. Lihat sih dia? Iya, langsung mendung. Oh. Jadi ya cuma aku, temanku, sama kedua temanku ini tadi Mas, yang itu jaga itu. Aku kayak ngapain dijaga? Iya, kayak sebel, nggak like lah kan. Dan akhirnya ada suatu momen itu benar-benar udah mau jam itu jam 1 gongnya acara, tapi ternyata acaranya molor. Waduh, molor. Akhirnya teman-temanku, itu bisa nggak ya? Dikit lagi kok acaranya, motornya bentar aja kok. Pokoknya ada suatu itulah, berarti kayak suatu kendala di acaranya sehingga menyebabkan molor. Yes. Itu jam 1 itu baru mulai ya? Apa udah selesai? Bukan Mas, itu kayak ibaratnya gong-gongnya acara, ibaratnya kayak istilah kata, ini puncak. Yes. Puncaknya acara. Puncaknya jam 1 tadi ya. Terus Mas, waktu itu kayak aku sama temanku, ya kayak ada yang nunggu bareng-bareng ya, kita berdoa sama-sama. Aku megangin temanku yang cowok tadi, sendang Mas, dengan aku tak bantu ke belakang baik, karena aku menyadari aku halangan kan, kayak nggak mau aku langsung ayo doa bareng-bareng aja, udah lah berdoa tuh, tapi kok makin mendung. Ibaratnya lah kita berdoa ke Tuhan nih, tapi kok ininya barang dia udah gak seger, bunga kering. Dan itu pun juga tengkorak. Nah, terus apa itu namanya Mas? Terus temanku bilang, ya, ini satu-satunya solusi. Like misalnya emang benar-benar kepepet, bunga ini nanti dipatahin, sama telurnya itu dipecah. Kepepet dalam artian? Like misalnya kalau misal jam 1 itu kayak belum selesai, belum hujan, udah hujan, itu aja Mas. Oh, itu yang pesan dari? Ya. Oke, dari pawang hujannya. Terus ini apa namanya? Akhirnya teman-temanku kayak udah panik dan lain-lain toh. Akhirnya benar-benar udah hujan, krimi. Hujan akhirnya. Hujan Mas, itu dipatahin sama temanku. Like belum. Dan yang terjadi? Itu katanya ada 2.
apa namanya, resikonya ini ada dua. Resikonya Ada 2 resiko. maaf nggak bener. Resikonya itu Fokus. Mbak Dia, fokus. resikonya itu Mas, apa namanya, bisa nyambil nyawa. Pokoknya ada yang pokoknya berupa darah itu harus ada itu. Maksudnya harus ada korban lah. Kok segitunya? Makanya ini cuma sekedar hujan loh maksudku, kayak kalau udah ya udah, kayak ya udah gitu Iya. loh. Tapi Jadi kalau emang sampai tadi ada darah, berarti ada tujuan lain dong kalau ada darah itu. Nggak masuk akal sih Mbak. Setahuku nih kalau buat nangkal hujan itu ada sodo aren atau sodo lanang, sampai darah. Makanya Mas, saya juga bingung. Dan setelah dipecahin telurnya, dipatahin bunganya, Hujan deras sekali. nggak ngefek nih ya? Nggak ngefek. Ibaratnya kayak, ya udah takdirnya hujan. Iya. Lah itu kayak aku udah gak mikirin itu, kayak langsung mikir, wih soundku, kabelku. Langsung gulung mikirnya itunya, kayak gak mikirnya Fokus ke acaranya, nggak mikirin ke ininya ya. Kebetulan kan saya perkap tuh Mas di sana. Jadi kayak soundku dan lain-lain kayak aduh Iya itu lagi sih. ngijoli. Tanggungan yang ganti ya. Akhirnya ya wes lah, gulung. Semua udah aman, barang-barang udah aman. Aku baliklah ke teman-temanku yang 2 tadi. Terus kok nggak ada di sini, mereka kemana? Aku dipanggil lah ke ruangan. Ya, temanku, iya dipanggil ini temanku tadi, disuruh ke ruangan. Temen yang bantu jaga tadi. Akhirnya ke ruangan sama 3 orang itu, sama ada ketua pelaksananya 1. Terus sana 4 orang. Tampah dan itu kan lampunya mati. Nah, lampunya mati, terus lilinnya hidup, dupannya hidup. Malah kayak di jendela tuh kayak pas aku datang. Oh, kayak nyerang. Iya. Kayak kotak. Padahal itu kita nggak ngidupin kipas ya Mas. Tapi kayak lilinnya itu. Kayak padahal itu ruangannya apinya goyang-goyang. Ruangannya itu kedap dan aku teman-teman saya cuma diam. Itu yang manggil siapa Mbak di ruangan? Apa namanya? Yang manggil Mbak Dia dan teman-temannya yang manggil siapa? Ke ruangan. Temanku Mas, yang temanku 2 tadi. Pasti kan bingung ini mau gimana gitu loh. Gimana ini saja nih? Ini mau gimanain. Terus yaudah akhirnya aku kesana, aku telepon sama masku tadi. Mas aku tuh gini. Curhat. Iya terus, nah temanku tuh chatan sama si A ini. Ini kayaknya ada yang salah ini dari itunya. Yang bilang si A. Ada yang salah ini. Terus yaudah aku tak buat janji dulu. Soalnya ini ada durasinya. Dan ini lebih dari durasi. Overtime. Iya overtime. Kenapa nggak bilang dari awal gitu ya? Sebenarnya bilang dari awal pun kayak bisa lah, kayak dikit-dikit malah. Kayak tapi ini enggak, benar-benar langsung hujan badai Mas, benar-benar hujan badai. Oke. Terus aku si Ayan tadi, dia itu kayak mungkin kena efeknya ya, muntah darah dia. Di lokasi? Ya si Ayan tadi kan ke utara. Ya dia mungkin kena efeknya karena dia yang buat janji sama si ini. Dia bilang, sebentar aku masih ini, coba ini tak itu nih, aku tak buang darah dan lain-lain. Terus dia tanya lah ke temanku, ini ada yang mens nggak ya, ada yang halangan nggak ya? Terus soalnya dia itu marah. Mbak Dia dong yang dituju. Iya, soalnya dia itu marah, ketemu orangnya nggak bersih. Mesti kayak nggak wangi gitu loh kan? Iya. Ya nggak suci lah karena head tadi ya. Kok amis sama bau darah gitu. Nggak suka dia. Terus aku bilang ke temenku, jawaban dia ndang resikonya cepet, tanggungannya apa,
resikonya apa biar ke aku aja, yang lain nggak usah. Aku bilang gitu kayak bah wis. Terus temennya si A tadi bilang chat ke itu, nggak usah, aku aja dulu, mesti kayak aku tak usaha buang ini. Kayak yang berkorban dulu lah ya. Tapi aku kan kayak alah bullshit, bodoh amat. Aku kayak harus mikir alah bullshit, paling golek korban, aku takut dia malah cari korban mas, bukan dia. Di situ aku mikir kayak nggak usah, mending aku sekalian. Nah aku bilang gitu. Mending aku sekalian. Oke lah, mari ngono. Pas dia itu tadi aku telepon lah sama masku. Lu ya opo iku ngene. Kok bisa? Sek, diri muning di. Aku nang kene mas. Ya wis kene mari ngono ndang anu. Habis itu langsung ke sini aja. Nah, langsung ke tempat lain. Jangan deket di situ. Bingung lah aku kayak ini ada yang nggak beres. Pertama, kami bertiga doa itu kan cuma ya ke Tuhan. Kita doa ke Tuhan. Dan apa itu namanya? Sajen. Ibaratnya kita persembahan ke alam lah. Ibaratnya kita kayak menghargai alam dan lain-lain. Kok yang di itu malah barang-barang ibaratnya udah basi. Jadi bilang basi, ya marah lah. Iya. Kayak soalnya kan ya sajen kok basi. Terus habis itu kayak itu bener-bener hening banget mas. Terus temanku yang dua tadi, yang cewek sama ketua tadi kan pergi. Aku sama mas. Bukan, sama temanku yang cowok tuh bilang, iya ya mas. Ini gimana ya mas? Kayak iya media pak nih. Pak dia udah kayak nggak nganu apa-apa gini. Tiba-tiba kipasnya hidup. Yang di ruangan? Wow. Terus? Aku naik, kayak aku sebenarnya nggak panik tapi kayak ada rasa was. Mesti kayak ya ini gara-gara aku. Soalnya kan aku yang nyari tuh mas. Ngerasa bersalah gitu ya mbak? Kayak ngerasa bersalah. Mesti aku nggak mau yang lain kena karena ia yang cari aku. Ya wis kena ning aku aja, gak usah sing lain. Aku. Nah, terus dia tuh bilang, amit nun sewu, dia tuh bilang intinya kalau ini tuh perjanjiannya sama si itu aliran lain. I see. Ya. Baru nggak, jujur. Ada kepala kambing. Bentar, mau tanya, sorry. Sosok yang Mbak Dia lihat ketika buka tudung itu apa? Kambing besar, badannya biasa. Manusia? Iya, kepalanya. Warnanya hitam merah. Oke, teman-teman, jamaah Maljumah pasti udah ketebak lah dengan yang diceritain Mbak Dia tadi. Ini sesat banget. Dan setelah kejadian itu, maksudnya yang di ruangan tuh kipas angin nyala, gangguan tadi, akhirnya aku nangis lah kayak ibaratnya aduh aku musrik. Ibaratnya kan kayak ikut-ikut, kayak ikutan dosanya lah ya. Mikirnya gak mau. Pikirnya kayak bingung lah aku, ya harus gimanain dan lain-lain kan. Kalau misalnya aku marah lah, kalau udah tahu kayak gini itunya, ya aku nggak mau dari awal ngambil ini. Terus aku bilang ke temanku, ini kayak, loh kamu kok nggak ngomong misalnya iki, ya aku nggak tahu ya, aku cuma bawa kok, cuma dibawain, aku juga nggak tahu. Aku kaget lah di situ, kayak bener-bener yang di atas, yang itu kan di lantai 2 ininya. Nah. Minum dulu mas. Tiup kali.
Tiba-tiba muali, Mbak. Oke, lanjut. Ikut mual nih. Ikut mual, jujur. Temenku di mata, di tulang mata itu ada kertas lambang itu. Dan aku baru kayak itu lambangnya lambang di tulang mata. iya, Siapa? kambingnya. Ada aja. Ada aja. Tapi itu semua sebelumnya Mbak Dia dan teman-teman nggak ngeh, soalnya kayak apa itu namanya? Kayak mikirnya ya cuma syarat aja lah ya. Mungkin beda orang beda cara gitu loh, beda orang beda cara. Terus aku tanya ke masku lah, aku telepon masku sambil nangis. Soalnya aku bener-bener kayak dia dihantui rasa bersalah, dihantui rasa musri dan sebagainya. Sama gitu ngincernya saya, Mas. Siapa lagi kalau nggak diincer bukan saya. Oh, ngincer? Iya. Habis itu kan karena nggak bisa itu ke saya, akhirnya ke teman saya. Teman saya yang biasanya nggak pernah mimisan terus kan keluarnya darah. Oh, ada temen yang mimisan juga? Sampai yang kecelakaan awal tadi, sininya. Linding. Terus temanku ada yang kecelakaan lagi sore, pas setelah acara kejadian itu udah kebongkar. Ibaratnya kayak udah, oh ternyata ini loh sebabnya. Jadi teman yang kecelakaan di awal tadi juga karena ini. Teman mimisan, teman kecelakaan setelah acara tadi juga. Dan temanku yang sempat pakai kalungnya tadi, kayak linglung. Iya. Oh. Bingung juga ya Mbak berarti. Dia itu kayak dibuat targetnya itu dia. Tapi aku udah tahu kalau tumbal kah? Tumbal. Nggak tahu kayaknya buat naik ke tingkatannya. Plot twistnya. Jadi si A ini, si pawang hujan cari tumbal buat naik tingkatan di sekte itu tadi, tapi malah menjerumuskan orang lain. Gila, kok tega gitu loh. Ya mungkin latar belakangnya sih Mas yang membuat dia seperti itu. Sebenarnya itu kayak sebenarnya kasihan sama si A ini. Ibaratnya kayak mungkin dia itu belajarnya cuma dari buku atau dari apa. Minim info, yes. Minim literasi, jadi kayak asal-asalan. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh keblinger. Oh, nggak sesuai tujuannya yang pasti ya. Ibaratnya dia yang seharusnya ituin dia, kayak yang membuat dia, yang memanfaatkan dia, tapi kebalikannya dia yang dijadiin dimanfaatin. Iya. Sama si sosok yang dia. Sebenarnya itu kejadiannya rancu banget Mas. Terus aku kan ke pendopo akhirnya. Ada masku nggak pernah sih sampai segitunya kayak gitu, kayak panik, ikut panik lah ya. Kayak aku nggak pernah lihat masku yang sepeduli itu ke aku. Dia sih sampai kayak gitu, kayak berarti ini bener-bener emang kelewatan. Kelewat banget, nggak normal sewajarnya. Nah, terus malamnya Mas. Oh masih ada lagi ternyata. Oh ini masih lanjut. Ini kan masih gitunya, lanjutannya. Intronya nih, ini lanjutannya. Malam setelah hari H itu. Malamnya itu kan masih kan 2 hari ceritanya. Oh 2 hari ya. Ya itu yang hari pertama. Terus sama masku tuh teman-temanmu jangan ada yang dekat ke itu dulu. Sajanya tadi, kalau bisa sajanya dibuang aja. Mau kayak, nah terus buangnya di mana? Iya. Buangnya di mana? Bakar aja. Nah aku mikir, ini lo punya orang masa mau dibakar? Paling enggak kayak tanya dulu lah ya sama pemiliknya. Maksudnya kayak
nanti malah kalau dia makin marah gimana gitu kan. Itu juga Ibaratnya kayak, oh ini lo punya aku seenaknya wae kok langsung ngebom, langsung lancang bakar. loh. Akhirnya tanyalah sama temanku, ini gimana itunya barangnya. Terus temanku masku bilang, kalau mau itu balik suruh dia yang ngambil, jangan kamu yang nganterin. Ibaratnya kayak takut di jalan kenapa-napa dan lain-lain. Ibaratnya kan masih cari mangsa, yes, cari tumbal. Dan terus maghrib, jangan sampai maghrib ada yang deket sama itu. Kalau bisa sebelum maghrib itu udah diantar ke kosnya atau kemana, ke tempatnya dia ya. Tempatnya dia. Ya temanku ya bingung toh, kayak katanya suruh jauhin, kok suruh ngambil, kok suruh nganterin. Terus sama masku dibilang, ya udah itu aja, yang punya aja yang suruh ngambil. Terus masih alasan kayak apa itu namanya, ya wis lah, aku masih kerja, aku jam 10, jam segini libet lah. Terus akhirnya kita gimana ya, aku bilang ke temanku, yang penting dirimu udah jadi sasaran dari awal. Berarti kamu yang ngambil, kamu yang udah pakai kalungnya dia dan lain sebagainya, jangan sampai kamu yang nganterin. Aku bilang gitu. Mending sekali misalnya jatuh aku sekalian, jangan dirimu. Ibaratnya kalau misalnya aku masih ada bapakku dan lain-lain, berarti kayak masih ada nge-backup. Masih ada yang nge-backup. Lah kalau kamu siapa yang mau nge-backup? Aku yang nge-backup, ya nggak mau aku. Malah tambah urusan lagi. Akhirnya kita apa sih namanya, memutuskan buat dia aja yang ambil. Si A. Si A yang ambil. Terus aku tanya lagi ke masku, masih gimana ya mas? Itu lo masih di sana terus. Pokoknya teman-temanmu maghrib ini sampai malam, pas sampai besok jangan sampai ada yang ke situ, jangan sampai ada yang mendekat ke situ. Lah emang itunya sesajen yang kepala kambing taruh di mana? Di ruangan yang tadi kah? Udah diturunin di lantai 1. Oke. Nah, di ruangan sendiri ya? Di ruangan sendiri. Habis itu sekitar jam 9, jam 8, jam 9 kayak masih terngiang-ngiang kalau itu masih di sana. Kayak, ya gimana ya mas kalau itu masih di sana, kayak makin takutnya kayak dampaknya makin besar. Akhirnya yo wes, apa itu namanya, anterin ke kosnya. Aku bingung, kayak aku takut lah, jujur aja aku takut. Tapi kalau bukan aku, siapa yang mau nganter? Temanku kah? Ada temanku itu apa ya namanya, ketua divisiku, dia bilang aku, ayo kalau mau diantarin sekarang ayo. Itu posisi jam 9 kurang 1/4 malam. Iya, itu pokoknya jangan sampai lebih jam 9. Nah itu sebenarnya di sana udah panik, lebih rancu sebenarnya mas ceritanya, kayak masih tujuannya ini masih mau kemana, ini masih bingung ya? Iya, itu mau dibawa kemana dan lain-lain. Akhirnya mau dibuang ke sungai po, jangan nanti malah makan korban yang lain, takutku. Akhirnya dikembaliin lah jam 9. Teman, akhirnya kan aku sama ketua divisiku, sama satu lagi temanku cowok satu lagi, kayak aku sama temanku kayak mau nemenin enggak, kayak misalnya enggak mau, wes aku sama ini aja yang nganterin. Temanku kayak yus ayo ya sekarang aja. Bimbang. Temanku akhirnya nggak tega mungkin, kayak yus akhirnya bertiga nganterin ke sana. Antarin, aku pas ngambil barangnya kayak ayo di enak Tuhan enak Gusti Allah tak ambil saja. Ayo saiki aku semua bapong iki, aku semuanya keliling. Nggak mau bawain ini lagi. Nggak mau lama-lama. Akhirnya sana lah, jebret ke kosnya. Itu jam 9 kurang beberapa menit. Kan katanya masuk nggak boleh sampai lebih dari jam 9. Akhirnya udah tak taruh sana, tak foto dan lain-lain, udah balik lagi ke tempat tadi. Ini masih ada tampah dan lain-lain loh. Gimana sisanya? Oh, jadi yang ngantin tadi cuma kepalanya aja. Oke, dan sisanya ini? Terus kami bakar.
Jadi dibakar. Aku bertiga, aku temanku sama temanku satu lagi, bukan yang tadi, bukan yang jaga, Ya. beda lagi yang emang yakin bener-bener Kak, ini harus di-cut, Ya, harus disingkirin. Hah? Berarti sajen yang tersisa Kak kalung. Kalungnya udah dikembaliin. Oh, yang punya dia yang inti ini udah dibalikin. Kayak bunga, dupa, menyan dan lain sebagainya itu, tampah dan lain-lain itu dibakar. Kami bertiga itu nggak lari-lari semua kayak ayo cari kertas itu kayak benar-benar panik. Itu posisi pas kami bakar gerimis Mas. Kayak langsung menolak untuk dibakar. Kayak langsung oh iki. Aku kayak yo ben pokoknya akhirnya langsung pengen bakar. Terus tapi ku namanya ternyata ikan proses bakar ki. Iya. Si A ini chat aku, dia aman. Ngapain ngechat? Terus kayak aman. Terus dia bilang ini aja dia hari besok aku tak sama temanku yang backup langsung. Aku kayak nggak usah. Nah, sesat lah. Nggak usah, udah selesai kok acaranya, aku langsung bilang gitu. Udah aman gitu. Nggak mau urusan sama dirimu. Sesat. Nggak mau aku. Nggak mau, akhirnya ya wes lah. Udah makan korban banyak loh itu sebenarnya korban. Ibaratnya kan udah banyak yang sugesti. Iya. Udah yang apalah kepikiran tentang hal ini ya. Nah, udah kan itu aku bakar dan lain-lain. Malamnya, kebesokan malamnya, aku pulang kayak orang linglung. Bingung. Kayak akan pulang kan malam tuh Mas. Kayak orang nggak fokus. Kayak nggak fokus. Jadi aku setiap naik motor tuh kayak sini orang. Oke. Jadi bahkan cuma jaketku yang aku taruh sini. Kayak itu menurut saya orang. Makanya kayak gitu kayak dihantui dong Mbak berarti. Akhirnya aku pulang ke kosnya Mbak R. Oh, yang awal. Ya. Di sana ternyata Mbak R itu juga dilihatin sama yang si isinya. Wow. Taunya Mbak R cerita. Mbak R bilang. Akan bilang, Mbak ini gimana ya Mbak? Pas di pendopo kan juga ada Mbak R. Iya. Ya Mbak Dik, balik ke kosku aja, ya wes lah. Ke kosnya Mbak itu, nggak mau motor sendiri. Itu kebetulan habis rapat, kemarin habis rapat TA, bahas proses TA. Akhirnya, Mas, tolong nganterin aku ke tempatnya Mbak ini. Ya, ayo. Engko motorku bawaannya Mas, aku tak bareng Mbak iki. Akhirnya aku ke tempat Mbak R. Terus apa itu namanya? Di sana itu kayak diserang kami berdua. Sama? Ya yang ada di sana, yang itu tadi. Yang isi dari kepala kamu tadi. Kayaknya. Soalnya itu kayak gitu. Banyak dong ya. Dan wujudnya sama. Soalnya Mbak R ini pertama kali dilihatin itu kayak bola, kayak kelereng gitu. Awalnya kayak kelereng, pas ditelisik, itu ternyata mata. Hah? Mata? Iya. Mata dari? Iya mungkin ya sih itunya. Enggak, maksudnya kayak mata kambing tadi apa mata manusia? Enggak tahu ya Mas, kayaknya yang mata yang ini tadi. Oke, banyak gitu. Kayak dilempar-lemparin gitu. Oke. Fokus Mbak Dia, fokus. Nah itu kan, ya, ternyata, itu ternyata mata. Mbak, dup. Ayo tidur, akhirnya kan tidur kan. Mbak Aneta belum tidur. Ya, posisi udah di kos tapi tetap ganggu ya Mbak? Oh iya Mas, pas awal aku datang ke kosnya Mbak ini, Mbak ini kan temennya kan ada ya yang bisa. Nanti kalau misalnya dia datang, airnya suruh buang. Air apa? Ya air penanggal dulu Mas. Oh iya. Ya, airnya suruh buang. Pas aku datang Mas, air yang awalnya itu jernih, pas aku datang itu tiba-tiba coklat. Butek. Iya. Coklat akhirnya, Mbak, sedih.
Oh, jadi air itu yang penangkal kena efeknya juga ya dari energi yang ikut sama Mbak Diah tadi. Dan setelah di kos, gangguan lemparan mata, Mbak Diah memutuskan untuk tidur. Sebenarnya mata itu Mbak R sendiri yang cuma lihat. Oh, Jadi kayak ya. ceritanya plot twist, oh aku nggak bisa lihat ini, oh ternyata Mbak ini yang diliatin, oh ini, oh ternyata plot twistnya ini gitu loh Mas. Kayak cocok logi. Iya. Nah, pas di sana itu kayak apa itu namanya? Kami tuh diserang banget, kayak bener-bener banyak banget di sana itu. Karena kami udah nggak kuat, akhirnya kami tidur. Mbak R, si Mbak R tadi belum tidur. Dia lihat ini sama yang dia aku nge-backup semua kamar yang warnanya cuma putih, tiba-tiba jadi biru sama putih. Oh, Di backup. Di backup sama yang ada di yang penjaganya Mbak Diah dan juga Mbak Ern tadi ikut ngebantu nge-backup buat ngelindungin Mbak R dan Mbak Diah. Besar dong berarti energinya. Besar. Bahkan punya saya yang warna biru ini sebenarnya itu kayak visualnya itu anak kecil. Yang penjaganya Mbak. Tapi tiba-tiba kok mode serius itu berarti ya udah ancaman berat. Gitu ya Mbak. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ya soalnya sih kalau di nalar ya teman-teman, ini udah lanjut ke tingkatan iblis, bukan lagi setan. Dan emang setauku jamaah wal jemaah dimanapun kalian berada, emang sosok ini tuh emang bisa dikatakan tingkat tinggi ya. Soalnya juga udah bukan menjadi rahasia lagi kalau emang ini udah sekte. Nah, sama masku tadi aku diajak sama Mbak R tadi, ayo teman-temanmu mandi ke Parangkusumo. Oh, sampai ke ya. Sampai ke pantai, sampai mandi ke pantai, akhirnya kayak buat mensucikan diri lah. Iya, tapi kayak ternyata nggak ada waktu, ya udah. Yang penting mandi air garam terus banyakin doa aja. Oke. Itu sih. Dan setelahnya? Dan setelahnya apa itu namanya? Efek-efek kayak misalnya apa namanya kalau misalnya masih ceritain tuh kayak buat nggak fokus lagi. Oh, jadi sampai sekarang efeknya masih ada ya, kalau Mbak? Diceritain, dan teman-temanku juga ngerasain kayak langsung wis mending lah. Sebenarnya saya nggak mau bawain cerita ini karena si A ini masih temannya teman saya. Maksudnya kayak masih lingkup. Ya masih satu lingkungan lah. Nggak mau sebenarnya. Terus efek yang dibuat itu gede banget. Walaupun sama masku ini sebenarnya aku udah di backup sama masku ini. Kayak apa namanya? Masih kewalahan lah ya? Enggak, ternyata ini tuh barang kecil loh. Barang kecil? Iya, sebenarnya itu kayak bukan masuk yang tahap itu, belum Mas. Itu belum masuk yang tahap itu karena belum. Tapi yang ditimbulkan udah gede banget. Mungkin karena sugesti dari orang-orang sekitar Mas, mesti kayak langsung tertuju ke hal yang besar tadi. Nah, mesti kayak itu kan berarti kan langsung membuat seperti itu. Akhirnya yang kecil ibaratnya yang kecil jadi besar, gantung sugesti masing-masing. Dan akhirnya setelah mandi air garam hilang gangguannya. Alhamdulillah, dan Mas itu kayak bilang, ini cuma sebangsa itu pesugihan. Oh malah? Itu cuma sebangsa pesugihan, nggak usah diiku, nggak usah diradeni. Sebenarnya si A itu keblinger. Salah tempat. Berarti kayak kita belajar tapi nggak ada gurunya. Ya. Ngawur akhirnya. Ibaratnya kita yang mau memanfaatkan, dimanfaatkan. Dimanfaatkan banget.
Itunya sih teman-teman. Kalau dari aku sih pentingnya kita buat cari guru ataupun mentor dan informasi itu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, bukan cuma ikut-ikutan dan FOMO-FOMOan, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan efek yang ditimbulkan dari hal itu sampai sekarang Mbak Dia masih kalau menceritakan hal itu masih suka ngeblank efeknya. Mual Mas. Oh, tadi loh. Apa? Ya kayak langsung kebayang bau. Oke. Pas hari kemarin kayak langsung bilang sama orang tua di rumah, Bu, minta tolong aku diselamati ya. Oh ya, didoain. Kamu minta tolong diselamati ya. Like, misalnya aku emang udah gak ada, ya pasti ibu ikhlas ya Bu. Amit-amit dong Mbak. Sama Jangan karena dong. aku bener-bener sampai temanku sampai kecelakaan Mas. Iya. Sampai ikut dan lain-lain. Ibaratnya yang dituju itu aku. Like, misalnya aku kan ya pasti. Iya. Tentunya ya emang ada resiko dan udah Mbak. Oke teman-teman, oke jamaah wal jemaah dimanapun kalian berada, itu tadi cerita yang dibawakan oleh Mbak Dia. Dan mungkin untuk Mbak Dia sendiri, apakah ada pesan untuk jamaah wal jemaah yang ada dimanapun berada? Adakah? Teman-teman kalau misalnya itu Jamaah wal jemaah. ya Allah. Itu apa namanya, jemaah mal jemaah ya? Iya. Kalau misalnya itu udah takdir Tuhan ya udah jalanin aja, nggak usah nyari apa sebagainya, itu nggak usah. Kalau memang udah takdirnya ya udah jalanin aja. Oke. Jadi emang kalau udah takdir ya udah, nggak usah cari-cari yang mana-mana lagi, yang lain lagi daripada keblinger. Oke, sangat seru cerita dari Mbak Dia tadi, tapi mohon maaf Mbak Dia, waktu kita udah habis. Mungkin di lain kesempatan Mbak Dia dapat menceritakan ataupun memberikan kisahnya lah, berbagi cerita ke jemaah mahasiswa dimanapun jemaah berada. Mungkin next time, lain kesempatan. Terima kasih Mbak Dia. Sami-sami Jauh-jauh dari Jogja datang ke lokasi kita. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan dan juga Mbak Dia ceritakan. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share tentunya ke kerabat ataupun ke jamaah mal jemaah dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk memfollow IG kami mal jemaah yang ada di bawah ini, dan juga TikTok kami. Tentunya akan banyak kisah dan juga pengalaman siapapun, entah itu kehidupan mistis, tradisi, ataupun kebudayaan yang ada di luar sana, bakal kita kulik dan kita buktikan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih kembali Mas Restu. Saya Restu. Sampai jumpa di Malam Jumat dengan segala misterinya.